Ya, monggo. Ya, siapa yang mau melayani? Oh. ini ini soalnya pelayan. Baik, selamat pagi untuk Mas Jerry. Mungkin pertemuan lagi, nama saya Christine, asalnya dari Bandung. Saya mahasiswa teologi angkatan 18. Sekarang sibuk apa ya? Kuliah, praktek, TA juga. Sama-sama pelayan. Iya. Dengan Mas Jerry. Pelayan. Oh, iya. Sama-sama pelayan. Sekarang berkesempatan puji Tuhan bareng-bareng ini pengalaman yang luar biasa. Dikasih kesempatan juga buat bawa renungan, buat sharing satu sama lain. Kebetulan saya yang pimpin sekarang. Nanti selanjutnya teman-teman saya yang pimpin. Jadi sebelum kita masuk ke renungan, mungkin lebih baik kita bernyanyi biar afdol. Kita akan bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih atas segala penyertaan yang telah kau berikan kepada kami ya Bapa. Dengan cita kasih-Mu, kami berkumpul dalam tempat ini dengan keadaan yang baik untuk bersama-sama merenungkan, sharing mengenai firman-Mu ya Bapa. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat berbuah baik kepada kami dan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan nas dari Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan yang akan saya bawakan itu orang kuat. Zaman dulu biasanya raja-raja atau kerajaan biasanya mencari seorang pendamping untuk anaknya. Itu orang yang bukan cuma dipercaya bisa menjaga anaknya saja, tapi dipercaya juga bisa meneruskan kerajaannya itu. Jadi otomatis kriteria yang dicari harus yang kuat, harus yang pintar, bijak, dan bagaimana layaknya dia bisa memimpin suatu kerajaan. Itu biasanya yang dilakukan oleh seorang raja untuk mencari pendamping untuk putrinya gitu. Tetapi satu sisi di sini bisa kita tahu kalau yang dilakukan raja ini ibaratnya terlalu mengandalkan apa yang ada dalam manusia itu sendiri. Dia terlalu mencari yang terbaik sehingga dia yakin pada seorang itu untuk
melanjutkan tahtanya, begitu. Ini juga kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita mencari orang yang lebih mampu daripada kita untuk kita belajar mungkin, atau bahkan berlindung, atau bahkan mencari satu ketenangan begitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang orang dalam itu kadang penting kan dalam satu relasi, atau kadang kalau misal kita mau berpelayanan atau satu instansi, kita mau masuk ke dalamnya, kadang-kadang kalau nggak ada orang dalam susah, ada kalimat-kalimat seperti itu pada zaman sekarang. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya membuat satu konsep kalau kita ini terlalu mengandalkan kekuatan manusia gitu. Orang kuat itu sebenarnya tetap ada batasannya. Stigma-stigma seperti itu atau pikiran-pikiran kayak untuk selalu mengandalkan orang lain supaya kita lebih aman, itu justru membuat kita secara tidak langsung mengabaikan Tuhan dari proses yang kita alami. Ibarat kalau kita udah merasa tenang dengan orang itu, kita akan percaya dengan dia. Otomatis apa yang kita percayakan kepada Tuhan, karena kita udah percaya sepenuhnya kepada dia dengan setiap proses yang dialami. Hal-hal itu sering terjadi. Contohnya pada saya, kalau kerja kelompok atau lagi presentasi kuliah, kalau misalnya ada teman yang mungkin lebih bisa diandalkan, merasa tenang gitu kalau dalam satu kelompok itu ada yang rajin ibaratnya, ada yang pintar ibaratnya gitu. Saya merasa tenang kalau udah ada yang kayak gitu satu aja dalam kelompok itu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, uring-uringan, gimana ya ini? Saya panik sendiri, berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri ibaratnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya membuat kita tidak mengandalkan Tuhan dalam proses yang kita alami. Orang kuat itu tetap ada batasannya, tetap bagaimana selayaknya manusia adalah ciptaan yang terbatas. Yang mau disampaikan dari ayat ini adalah Tuhan itu ada bagi setiap orang dalam hal apapun itu, dalam proses yang kita alami, misalnya dalam kecemasan atau dalam ketakutan yang kita alami, Tuhan itu ada kalau kita mau mengandalkannya. Kadang orang yang tidak mengandalkan Tuhan juga sebenarnya merasa dirinya bisa. Ibarat dia nggak menyadari kekurangan di dalam dirinya, otomatis dia tidak mengandalkan Tuhan dalam dirinya gitu. Jadi untuk tahu, untuk bisa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menyadari dulu kalau kita ini ciptaan yang terbatas. Kita ini manusia yang terbatas. Dengan itu kita datang kepada Tuhan dengan keterbatasan kita dan mengandalkan Dia dalam segala apapun yang ada dalam hidup kita. Itu ibarat ora et labora, berdoa sambil bekerja. Kalau berdoa aja nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak bekerja. Tapi bekerja tanpa berdoa juga tidak akan jadi apa-apa, bakal jadi kosong hasilnya. Dengan itu orang kuat selalu ada. Orang kuat selalu ada, tapi tetap ada batasannya. Bukan berarti kita selalu mengandalkan orang kuat itu saja dalam kehidupan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan juga dalam apa yang ada di hidup kita. Itu renungan singkat yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau sharing, mungkin Mas yang mau sharing. Mas Yeri mau sharing. Sekarang kan kebaikan Tuhan ya. Dan kebetulan di awal tahun ini saya kena corona. 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan. Ini pokoknya hampir putus asa saat itu. Juga komorbid ya. Ini komorbid ya. Oh, komorbid. Itu diabetes udah sekitar 5 tahun lebih. Dulu saat itu masih bisa jalan kan, sekitar 5 tahun itu masih bisa jalan. Karena diabetes itu kok sarafnya tadi semakin lemah gitu. Terus jadi seperti ini. Lu waktu masih jembatan tuh masih bisa ngapa-ngapain sendiri, nyuci bisa sendiri, nyapu bisa sendiri, ternyata bisa bantu memasak juga di sana kan. Dan setelah bulan itu 3 tahun kemudian kena itu diabetes, belum kadang-kadang menyerang ke saraf gitu.
makin lemah. Jadi seperti ini sekarang ini susah untuk melakukan aktivitas itu. Dulu sih masih kuat apa ngapain gitu ya. Kalau jalan datar ini bisa. Itu bisa. Kecuali jalan yang ada trapnya Ya, susah. betul. Atau jalan turun. Jadi sepanjang masih rata ini masih Saya bisa bisa lancar jalan. Gitu. Mungkin tumpuannya juga udah kalau di jalan menurun udah susah ya. Ya Kan memang untuk berdiri aja nggak bisa sekarang, susah banget. Itu karena itu diabetes gitu, terus namanya saraf-saraf gitu. kalau sakitnya ini sudah kecil ya? Kalau ini dari bayi, Dari bayi. saya umur 5 tahun baru bisa jalan. Jadi lagi gitu udah ada kelainan. Terus 5 tahun baru bisa jalan, sampai umur 33 tahun kayaknya masih bisa jalan gitu. Terus habis itu kan diabetes itu selalu lemah sampai sekitar 3 tahunan jadi seperti ini. COVID itu kalau untuk ukuran jemaat sini GKJ Sindoro itu memang kan kebanyakan kalau masyarakat atau jemaat di pedesaan itu kan enggan ke rumah sakit. Mestinya kan juga merasakan gejala COVID cuma karena nggak periksa sehingga nggak tahu itu COVID atau tidak. Kalau dihitung sebetulnya jemaat sini itu 5 orang yang terkonfirm. Saya juga dulu kena sama istri, terkonfirmnya sudah lewat karena waktu itu ya kena tapi nggak periksa. Periksa sebetulnya cuma karena belum masuk ke arah COVID sehingga nggak sampai di rapid. Tahu-tahu 7 hari panas sembuh sadar dari COVID dan terkonfirmasinya ketika mau vaksin karena swab dulu waktu itu kan vaksin masih awal sehingga ada informasi kalau yang sudah kena bisa tidak dulu supaya yang lain dapat gitu. Nah akhirnya swab betul positif sehingga akhirnya waktu itu tidak ikut vaksin yang pertama untuk tenaga kesehatan istri dan saya tokoh agama memang itu dulu awal bersama dengan TNI Polri itu. Nah dari yang terkonfirm ini hanya Mas Heli yang sampai masuk di rumah sakit, yang lain hanya perawatan di rumah. Sebetulnya ada kekhawatiran ketika harus masuk rumah sakit tadi diabetes ya, dia komorbid. Yang kedua kan COVID nggak bisa ditungguin. Bagaimana nanti di sana itu siapa yang melayani, siapa yang menemani gitu. Ya itulah kebaikan Tuhan itu. Takutnya nggak keurus nanti. Orang pasti pilihnya di rumah. Padahal ini perlu penanganan di rumah sakit. Dilema sekali waktu itu. Ya kan? Padahal waktu itu ya maaf, kebanyakan di rumah sakit nggak bertahan gitu, ya artinya sampai harus meninggal gitu kan ibaratnya sudah mulai termasuk parah gitu kan. Nah, tapi itulah kebaikan Tuhan. Walaupun dalam perawatan di rumah sakit, ya, setelah nanti masa kritis dan perawatan sekian hari bisa pulang. Jadi satu-satunya jemaat kami yang sampai di rumah sakit ya hanya ini, yang lain ya hanya berobat. Ada juga yang OTG tanpa gejala ya di rumah kita aja keluarga kemudian mengasingkan diri. Jadi hanya 5, kalau jemaat kami ada 300-an. Mungkin yang selain 5 ini ya konfirm tapi tidak secara jalur tes itu ya artinya sudah merata lah misalnya. Ampun Bu ya. Jadi terima kasih dari teman-teman Fakultas Teologi Sawacana yang sudah mengunjungi jemaat kami. Yeli ini 3 bersaudara dia Ragil, kakaknya itu yang Mas Doni, ya. Itu yang guru di Penapur di Jakarta Tangerang. Lalu yang nomor 2 itu Mbak Yu, itu tinggal di
terjun sini. Nanti di antara saya juga diundang. Nanti Bu Wiwi. Ya, terima kasih sekali Pak Christine, renungannya dan yang lain. Terima kasih. Pelajaran berharga. Ya. Ya. Iya. Bisa kuat itu kami dikasih dong. Saya Kami sama tip. Tuhan. Kami tip dong. Percaya sama Percaya sama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan itu baik. Tuhan masih saya itu Iya, saya bekerja untuk Tuhan. itu luar biasa ya. Itu mungkin secara manusia saya udah menyerah, udah pasrah gitu kan. Iya. Karena katanya udah kurang sama sekali. Saya susah, tenaga itu nggak ada sama sekali dalam tubuh ini. Di tanah saya udah nggak bisa, nggak kuat sama sekali. Makan juga udah nggak bisa, minum juga sulit. Ini katanya itu udah dalam tubuh saya itu udah mustahil untuk saya hidup Kembali. Saya Tuhan baik. Iya. Masih saya gitu. Baik, waktu seperti itu kan udah badannya kurus sekali. Nah sekarang udah gemuk lagi. Oh, sekarang udah gemuk lagi. Waktu itu udah habis sekali. Udah tinggal pulang aja waktu itu. Karena mau udah gemuk lagi. Begitu kan. Sudah. Iya. Dan itu juga yang Makan. Iya. itu juga yang membuat Mas Yeri semakin semangat bisa melayani Tuhan. Iya. Pokoknya waktu itu udah stresnya itu sebenarnya udah nggak kuat udah secara manusia kan. Tapi saya firman Tuhan gitu kan. Iya. Makan saya gitu. Banyak sekali Tuhan itu baik gitu kan. Tuhan mau memberi hidupnya untuk saya gitu kan. Mungkin Tuhan jalan terbaik untuk saya. Saya hidup, saya mati untuk Tuhan. Saya ingat firman dari Paulus. Hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Itu yang membuatkan saya mati masuk surga. Karena saya Tuhan dalam Yesus. Dan itu Tuhan. Dan saya harus mati tengkuk. Saya siap Tuhan. Saya masih hidup. Saya ingin melayani Engkau Tuhan. Waktu itu pada saat itu sekitar 6 hari kan di rumah sakit. Dan saat terakhir itu diperiksa itu udah banyak yang normal. Oksigen udah 100% itu. Baru tubuh masih lemah tapi oksigen udah muat 100% itu kan. Udah sesak nafas mati. Saya berpikir ini tanda-tanda dari Tuhan. Saya masih untuk hidup gitu. Saya bersemangat lagi dan mendapat itu info dari dokter bahwa saya udah negatif. Wow, Luar biasa. Tapi masih lemah, Iya. susah masih ada gejala tapi dinyatakan lalu udah enggak, udah negatif gitu. Tuhan terima kasih banget, saya nangis di depan Tuhan. Sudah melewati masa kritis. Iya. Sembuh. Oh, Bu. Matur nuwun, Bu. Iya. Iya, itu yang hebat dan kami merasa tidak ada apa-apanya. Iya, tidak ada apa-apanya dengan perjuangan Mas Yeri ya. Yeli ya, yang luar biasa itu. Dan itu anugerah Tuhan yang tidak bisa dilupakan. Iya. Nggih. Terima kasih Mas Yeli. Terima kasih Mas Yeli untuk sharingnya. Menguatkan sekali untuk kami anak-anak muda yang kadang sering mengeluh ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, Bapa Maha Pemurah, kami pada saat ini berada di tempat yang baik ya Bapak, bersama-sama dengan Mas Yeri dan keluarga.
Kami berdoa bersama-sama untuk memohon kepadamu, meminta kepadamu, bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini Mas Yeri dalam setiap proses kehidupannya, terima kasih Engkau selalu menyertai dia, selalu membimbing dia, mengiring-iringi dia dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya ya Bapa. Bahkan di saat terpuruk pun dia tetap bisa berharap kepadamu dalam setiap apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukti nyata cinta kasih-Mu, pengurapan-Mu selalu ada dalam setiap proses hidupnya ya Bapa. Ya Bapa, senantiasa Engkau iring-iringi dia dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya juga, dalam setiap kegiatannya sehari-hari. Semoga Mas Yeri bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dan keluarga ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga setiap saudara-saudara Mas Yeri dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam kegiatannya sehari-hari. Bimbing dia, iring-iringi dia ya Bapak. Berkati juga orang tua dari Mas Yeri. Semoga Ibu bisa selalu sabar, kuat dalam menjalani setiap proses kehidupannya ya Bapak. Berkati juga setiap kami ya Bapak yang akan melanjutkan kegiatan kami. Berkati kami ya Bapak, semoga apa yang kami sampaikan dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapak, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami bisa menjadi lebih baik hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.